Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali mengenai materi PHP yang telah saya pelajari, yaitu PHP Super Globals dan juga PHP Form. Oke, sekarang kita langsung masuk saja pada PHP Super Globals. Eh, PHP Super Globals itu adalah variabel bawaan yang selalu bisa kita akses di semua cakupan. Jadi beberapa variabel bawaan di PHP itu adalah super global, yang berarti variabel tersebut itu selalu dapat kita akses terlepas dari cakupannya itu sendiri. Dan kita dapat akses si super global ini dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa kita perlu lakukan hal-hal khusus lagi. Nah, variabel-variabel yang ada di super globals PHP itu adalah yang pertama ada variabel globals. Variabel globals ini itu adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Selanjutnya ada variabel server, di mana variabel server itu dia berisi informasi tentang server web, termasuk header, jalur, dan juga lokasi script. Terus ada variabel request. Kalau variabel request itu dia adalah sebuah array yang berisi data dari super global get, post, dan juga cookie. Kalau variabel post, dia itu adalah sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Kalau variabel get, itu adalah sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Kalau variabel files, dia itu adalah sebuah array item yang diunggah ke script yang digunakan saat ini melalui metode HTTP post. Eee, Nama file, tipe, dan ukuran, itu mencakup nama file, tipe, dan ukuran. Selanjutnya ada variabel env, dia itu menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script yang digunakan saat ini. Kemudian ada variabel cookie, dia itu adalah serangkaian variabel yang diteruskan ke script yang digunakan saat ini dengan melalui cookie HTTP. Dan yang terakhir itu ada variabel session, dia adalah serangkaian variabel sesi. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut lagi, kita akan lanjut pada bab selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada global. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa super global atau variabel global itu adalah sebuah area yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan kan, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, variabel global itu adalah variabel yang dapat diakses dari semua cakupan manapun dan juga berada pada variabel cakupan terluar secara otomatis itu akan menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun lagi. Tapi untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita itu harus mendefinisikannya sebagai global dengan global kata kunci global atau merujuknya dengan menggunakan variabel global sintaks global. Di sini kita ada contoh codingannya. Contoh codingan yang ini tuh adalah dia tuh merujuk pada variabel global, variabel x di dalam sebuah fungsi. Di sini kita buat saja baru. Oke, jadi ini tuh merujuk pada variabel global, tapi variabel global x-nya itu dia ada di dalam fungsi. Mari kita lihat outputnya. Jadi outputnya adalah 75, di mana 75 ini tuh kan di luar cakupan, tapi dia merupakan variabel global x yang berada dalam fungsi. Nah, ini itu berbeda dengan bahasa pemrograman lain di mana variabel global itu tersedia tanpa perlu menyebutkan sebagai global. Nah, di sini
kita tidak akan mendapatkan output apapun atau akan terjadi kesalahan kalau merujuk ke variabel global tanpa ada sintak globalsnya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, alih-alih kita tuliskan seperti ini, maka nanti output yang keluar itu adalah error. Kita coba saja kali ya. Nah, seperti ini kan, kita lihat outputnya. Dia error karena tidak dipanggil dengan menggunakan sintak globals. Ini, kalau mau tidak error ya seperti ini. Nah, kita juga bisa merujuk ke variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global dengan menggunakan kata kunci global. Jadi, di sini kita definisikan variabel X itu sebagai global di dalam sebuah fungsi. Kita coba dulu. Ini kan globalnya didefinisikan seperti ini. Nah, coba kalau kita echo. Nah, seperti ini. Hasil yang di maka output yang dihasilkan itu sama saja. Karena dia tetap didefinisikan dengan variabel global. Selanjutnya, variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global juga, baik dibuat dengan menggunakan variabel global sintaksis tertentu atau tidak. Kita coba contohnya. Ini tidak menggunakan function lagi ya. Oke, let's see the result. Seperti ini. Karena kita panggil ya. Kita panggil dua kali. Ini pakai globals, ini perumpamaan pakai variabel globals atau enggak. Oke, selanjutnya variabel yang dibuat di dalam fungsi itu hanya akan menjadi milik fungsi tersebut. Tapi kalau kita membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan variabel global sintaksis tertentu, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba lagi codingan barunya. Jadi ini kita akan buat variabel global z di dalam sebuah fungsi dan kita akan gunakan variabel tersebut di luar fungsinya. Okay, let's go. Let's try it. Okay. Mhm. Okay, let's see. Seperti ini resultnya. Karena variabel z itu kan ada dalam sebuah fungsi ya. Dan kita gunakan variabel tersebut di luar fungsi. Jadi dijumlahkan globalsnya.
Oke, itu dia untuk variabel global. Sekarang kita masuk pada variabel server. Variabel server super global itu dia menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Super global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Jadi entry-entry di dalam tabel variabel server ini dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry itu tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Nah, di sini contoh di bawah ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalam server. Jadi kalau kita menggunakan elemen PHP self itu seperti ini, server name, HTTP host, dan lain sebagainya itu cara menggunakannya seperti ini. Ini tidak usah kita praktikan karena ini cuman tidak akan ada outputnya. Dia hanya akan menunjukkan cara menggunakan elemen-elemen dalam server itu seperti apa. Oke, selanjutnya di sini itu ada tabel yang mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalam variabel server. Wait. Nah, oke. Kita lanjut, sini saya akan menjelaskan tabel yang ada di sini. Yang pertama itu ada variabel server PHP self. Dia itu fungsinya, description-nya itu mengembalikan nama file yang sedang dijalankan saat ini. Biasanya ini tuh digunakan untuk mengetahui halaman aktif atau sebagai action from. Selanjutnya ada server gateway interface. Dia itu menampilkan versi common gateway interface atau CGI yang biasa disingkat CGI yang digunakan server. Nah, dia itu menunjukkan cara server berkomunikasi dengan PHP begitu. Kemudian ada server ADDR. Kalau dia itu fungsinya untuk menampilkan alamat IP server. Contohnya di sini oh tidak ada ya. Contohnya 127.0.0.1 gitu. Selanjutnya ada server name. Dia kalau server name itu fungsinya untuk menampilkan nama host server, contohnya localhost atau www.example.com. Selanjutnya ada server software. Kalau server software, dia itu menampilkan informasi software server. Contohnya Apache atau 2.2.24 gitu. Selanjutnya ada server protokol. Kalau server protokol, dia itu menampilkan protokol yang digunakan. Contohnya HTTP garis miring 1.1 ya. Terus ada server request method. Kalau server request method itu dia menunjukkan metode request yang digunakan oleh pengguna. Biasanya get atau post. Terus ada server request time. Kalau request time dia tuh menampilkan waktu saat request diterima server atau timestamp. Terus ada server query string. Kalau server query string itu dia menampilkan query string yang ada pada URL. Contohnya pokoknya dia itu variabel string yang ada di URL, yang ada pada link URL gitu. Kemudian ada server HTTP accept. Kalau HTTP accept itu dia menampilkan tipe data yang bisa diterima browser. Contohnya text atau HTML. Terus ada server HTTP accept charset. Kalau dia itu menampilkan jenis karakter encoding yang diterima. Contohnya UTF-8 itu. Terus ada server HTTP host, dia menampilkan host yang diakses pengguna, contohnya localhost. Terus ada server HTTP referrer, dia itu menampilkan URL halaman selanjutnya. Dia tidak selalu tersedia karena ini tuh tergantung browser. Terus ada server HTTPS. Kalau server HTTPS itu menunjukkan apakah koneksinya itu menggunakan HTTPS atau tidak. Dia akan bernilai on kalau HTTPS-nya itu aktif. Terus ada server remote ADDR. Kalau server remote ADDR dia menampilkan alamat IP pengguna. Dia itu berguna untuk login atau keamanan. Terus ada server remote host. Kalau server remote host dia menampilkan nama host pengguna biasanya kosong
kalau tidak ada konfigurasinya. Terus ada remote server remote port, dia menampilkan port yang digunakan klien. Terus ada server script file name, dia tuh menampilkan lokasi lengkap file PHP di server. Contohnya example htdocs index.php itu. Terus ada server admin. Kalau server admin dia tuh menampilkan email administrator servernya. Eh ya. Terus ada server port. Kalau server port dia menampilkan port server yang digunakan seperti 80 HTTP atau P443 HTTPS. Terus ada server signature. Kalau server signature dia itu menampilkan informasi server dan virtual. Dia biasanya muncul di halaman error. Terus ada server path translated. Kalau path translated dia menampilkan path file berdasarkan sistem server. Terus ada server script name. Kalau server script name dia menampilkan path script yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir ada server script URI. Dia menampilkan URL lengkap dari halaman saat ini. Jadi kesimpulannya itu server itu adalah sebuah variabel global PHP tentunya yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang server, request pengguna, serta lingkungan eksekusi script. Jadi variabel ini tuh sangat berguna dalam pengelolaan sistem web, validasi data, dan juga keamanan aplikasi. Selanjutnya kita masuk pada PHP request. PHP request itu variabel super global yang berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL dan cookie HTTP. Dengan kata lain, variabel request itu sebuah array yang berisi data dari get, post, dan juga cookie super global lainnya. Itu yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Super global juga adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, kita bisa akses data dengan variabel request, kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, parameter query atau cookie. Nah, di sini disclaimer karena variabel request itu dapat menggabungkan data dari berbagai sumber, ada get, post, dan cookie. Nah, hal ini tuh bisa menimbulkan kerentanan keamanan kalau misalnya ini tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi meskipun penggunaannya mungkin nyaman, tapi lebih disarankan untuk menggunakan variabel get, post, atau cookie. Dia adalah super global yang lebih spesifik dan jika memungkinkan. Selanjutnya, menggunakan variabel request pada permintaan post. Di sini kita akan gunakan super global request untuk mengakses data permintaan post. Biasanya berupa data yang dikirimkan dari formulir HTML. Nah, formulir HTML itu harus memiliki metode atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Nah, atribut nama itu digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Berikut saya tampilkan contoh tampilan formulir HTML-nya ya. Pertama di sini kita harus buat HTML dulu. Ini aja deh, udah. Ya, dia tidak boleh ada PHP-nya, so ini kok bisa ya? Enggak. Sorry guys. Oke, sekarang kita buat HTML-nya. Ini kita buat for methodnya. Ini kita gunakan post. Terus sectionnya kita pakai demo.
PHP. Oh, ini ya. Ini dia contoh form name-nya. Ini kita gunakan variabel post tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau pengguna mengklik tombol kirim, nanti data formulirnya itu akan dikirim ke file PHP yang sudah ditentukan di dalam action-nya. Ini contoh ini yang demo request.php itu adalah contoh file PHP-nya yang nanti akan dikirim apa sih namanya? Akan dikirimkan action-nya begitulah. Terus di dalam file PHP itu kita dapat menggunakan variabel request variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input gitu. Jadi nanti di dalam variabel PHP-nya itu akan kita pakai deh kalau gitu. Ini mah pakai ini. Ini sudah jadi ya, tetap nggak apa-apa. Ini. Ini ya. Nah, kalau misalnya kita gunakan di sini berarti di sini kita harus ganti jadi nama file PHP-nya. Saya gunakan Logic Bioskop. Oke, harusnya sih bisa. Mari kita lihat. Dan kasih nama. Ya, muncul seperti ini. Oke, disclaimer lagi ya, kita harus selalu memvalidasi dan membersihkan semua data yang sudah dikumpulkan dari super global variable request sebelum kita gunakan. Ini tuh untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Fungsi yang digunakan di atas itu adalah salah satu cara untuk melakukannya. Nah, pemfilteran yang lebih kuat itu dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter PHP, yaitu HTML special charge. Uh, buka kurung tutup kurung. Nah, di contoh di bawah ini itu kita sudah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam PHP yang sama. Jadi ini kalau seperti ini berarti tidak perlu ada apa ya? Tidak perlu ada codingan yang lainnya. Kayak cukup pada satu tempat saja codingannya karena di sini sudah ditempatkan dalam file yang sama. Tidak perlu ada file lain lagi. Misalnya ini kan kalau seperti ini kan dia berarti file HTML-nya sendiri, file PHP-nya sendiri. Jadi harus kita action, kita harus panggil. Kalau seperti ini tidak perlu lagi karena PHP-nya itu kita sudah gabung filenya dengan HTML.
Nah, kita lihat bagaimana sih dia kalau misalnya seperti ini, apakah sama hasilnya atau bagaimana. Nah, kan seperti ini ya. Kita echo variabel, sorry, variabel server. Nah, sini kita sudah sertakan semua. Kita mulai tulislah apa sih namanya? Apa kita hapus dulu. Nanti kita kontrol set ya. Mana yang tadi? Oh ini. Kita if ish. So pretty like a diamond. Oke, ini sudah jadi. Mari kita lihat result. Sorry. Online 6. Hmm. Ya, coba ya, Baskara. Line 13. What happened di line 13? HTML special charge request. Oh, fantastic dokter. Nih,
Terus ke name. Muncul. Kalau kita ganti jadi media. Aduh, udah. Dia sama saja seperti tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan variabel request pada permintaan get. Nah, permintaan get itu dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen form diatur ke get. Bukan post ya. Jadi permintaan get itu dapat berupa data dari string query URL, informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Ini contoh tampilan tautan HTML ya dengan string query URL. Ini tidak perlulah kita tampilkan ya. Nanti kita tampilkan saja, tapi kita ya enggak salah ya. Jadi ketika pengguna itu udah klik tautan data string query yang sudah dikirim ke demo PHP Valet PHP, di dalam file PHP kita bisa gunakan variabel request variabel untuk mengumpulkan nilai dari query string. Seperti itu. Kita coba saja file kalau begitu ya. Hmm. Inilah ya kira-kira. Ternyata saya belum buat ininya. Ya, pokoknya seperti inilah ya. Seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada variabel post. Variabel post itu dia berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Nah, super global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu bisa kita akses di semua cakupan. Jadi formulir HTML itu mengirimkan data melalui metode HTTP post. Jadi jika atribut formulir metodenya itu diatur ke post, untuk mendemonstrasikan hal ini kita harus mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Wah, kita buat HTML bukan HTML.
Oke, ini file HTML-nya ya. Yang tadi jadi kalau pengguna klik tombol kirim, nanti data formulirnya itu akan dikirimkan ke file PHP yang sudah ditentukan dalam action, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya di dalam file PHP. Jadi kita bisa menggunakan variabel post, variabel mengumpulkan nilai dari kolom input. Jadi dia tuh sama seperti tadi kita pakai get, tapi ini kita pakai post bedanya. Untuk catatannya itu kita harus selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari Super Global Post sebelum kita gunakan. Nah, ini untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS dan fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Itu HTML Special Charge. Ini contoh kalau misalnya kita mau satukan ya. Ini sama seperti tadi, jadi kita salin saja. Ini sama persis seperti yang tadi, cuman beda karena saja variabelnya. Kak, hmm, udah. Dah, ini saja, cuman beda variabel. Nah, yang terakhir kita pakai get. Jadi, super global get itu dia bersih array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Nah, super global PHP itu adalah ya itulah ya. Terus ada dua cara utama untuk mengirim variabel itu melalui metode HTTP get. Jadi dia melalui string query di URL. Terus kita melalui formulir HTML dengan metode get. Ini sama saja ya, kita gunakan href. Jadi string query di atas itu dia berisi dua pasangan kunci atau nilai. Ada subjeknya PHP dan webnya itu @SQL. Di dalam file PHP itu kita bisa gunakan variabel get super global untuk mengambil nilai dari garis string. Seperti ini contohnya, ini sama saja seperti yang sudah saya lakukan tadi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita contohkan lagi. Dia juga harus selalu divalidasi untuk menghindari serangan XSS. Nah, di sini kita gunakan HTML special charge untuk pemfilterannya. Nah, ini juga formula HTML itu dia mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET jika atribut formal method diatur ke GET. Untuk mendemonstrasikan hal ini kita bikin saja lagi satu email. Kita ganti metodenya jadi GET. Oh, itu. Ini tinggal kita ubah aja. Ya. Kita hapus ininya. Ini actionnya kita ganti ke samping. Nah, itu aduh. Sebenarnya kita cuma mengulang-ulang hal yang sudah dijelaskan dari tadi ya. Kita ganti jadi ini. Jadi ya, nanti di PHP samping.
Dia ada email. Mau turun kita pakai BRBR, tapi nggak usah lah ya. Saat pengguna mengklik tombol kirim, nanti data formulirnya itu akan dikirim ke dalam PHP yang sudah ditentukan dalam action attribute tag di form. Nah, jadi kolom formulir itu dikirim ke file PHP bersama dengan pengguna sebagai string query. Dalam file PHP, kita bisa menggunakan variabel get, variabel untuk menentukan nilai dari kolom input. Contohnya seperti ini. Langsung selesai dari sini deh. Ya, seperti itulah ya. Dia juga sama harus selalu divalidasi formulirnya. Itu dia materi super global. Sekarang kita masuk pada form PHP. Nah, itu. Oke, nah kita masuk pada PHP Simple HTML Form atau Form Handling. Jadi variabel super global itu digunakan untuk mengumpulkan data formulir menggunakan variabel get dan post. Contoh di bawah ini, yang ini ya. Ini dia contohnya. Form action dengan metode ini kita ganti post aja biar sama. Ini contohnya. Jadi satu guna mengisi formulir yang kita sudah buat ini dan klik tombol submit, maka data formulirnya itu dikirim untuk diproses ke file PHP yang bernama Logic Bioskop. Nah, data formulirnya itu dikirim dengan menggunakan HTTP post. Nah, untuk menampilkan data yang dikirimkan, kita cukup menampilkan semua variabel saja. Jadi, tampilan file welcome.php itu nantinya akan seperti ini. Ini bisa tapi kita harus buat di sini dulu ya. Seperti ini. Jadi hasil outputnya itu seperti ini. Welcome John, your email address is johndoe at example.com gitu. Jadi hasil yang sama juga dicapai menggunakan metode HTTP GET. Jadi kalau misalnya post ini kita ganti jadi GET, nanti hasilnya akan sama saja. Seperti itu. Kita ganti jadi GET, ini hasilnya akan sama saja. Nggak akan ada yang berubah. Dan nanti yang berubah cuma di sininya. Tadi kan ini post, kita ganti jadi GET. Jadi kodenya tuh sederhana dan tidak menyertakan validasi formulir apapun. Kan kita perlu validasi data formulir ya untuk melindungi script dari kode berbahaya. Jadi di sini kita harus utamakan keamanan saat memproses formulir PHP karena mencakup data pribadi. Nah, jadi halaman ini tuh tidak bersih validasi formulir apapun, dia hanya menunjukkan caranya bagaimana supaya kita bisa mengirim dan mengambil data formulir. Tapi halaman-halaman selanjutnya itu akan menunjukkan cara memproses formulir dengan tetap memperhatikan keamanan validasi data formulir yang tepat. Nah, karena itu sangat penting untuk melindungi formulirnya kita dari peretas dan spammer. Nah, sini itu kita get versus post. Jadi baik metode get
ataupun post itu dia membuat sebuah array, misalnya array K1 itu value-nya 1, K2 itu value-nya 2, begitupun yang 3. Jadi array ini tuh akan menyimpan pasangan kunci atau nilai di mana kunci itu adalah nama-nama kontrol, formulir, dan nilai adalah data masukan dari pengguna. Jadi baik baik get atau post itu diperlakukan sebagai variabel get dan variabel post. Nah, ini tuh adalah super global yang berarti bahwa keduanya selalu bisa diakses, terlepas dari cakupannya, dan kita bisa mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, variabel get adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter query URL. Jadi, variabel postnya itu adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini dengan melalui metode HTTP post. Jadi kapan kita menggunakan get? Nah, informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get itu dapat dilihat oleh semua orang. Semua nama dan nilai variabel itu bisa ditampilkan di URL. Jadi metode get itu juga memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Batasnya itu sekitar 2000 karakter. Tapi karena variabel ditampilkan di URL, jadi halaman tersebut itu dapat di bookmark. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Jadi get itu dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Tapi get tidak boleh digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Terus kapan kita gunakan post? Jadi informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post itu dia tidak akan terlihat oleh pihak lain. Jadi semua nilai atau nilai tertanam di dalam isi permintaan HTTP dan tidak ada batasan jumlah informasi yang bisa dikirimkan. Jadi post juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input binary, multi bagian saat mengunggah file ke server. Tapi karena variabel-variabel tersebut tidak ditampilkan di URL, maka halaman tersebut tidak dapat di-bookmark. Tapi para developer itu dia lebih menyukai metode post untuk mengirim data formulir. Oke, selanjutnya bagaimana nih caranya supaya bisa memproses formulir dengan aman? Kita akan bahas pada bab selanjutnya, PHP Form Validation atau validasi formulir PHP. Di sini kita akan utamakan keamanan saat memproses formulir PHP. Jadi halaman ini tuh akan menunjukkan cara memproses formulir PHP dengan mempertimbangkan keamanan validasi data formulir yang tepat itu sangat penting untuk melindungi formulirnya kita dari peretas atas spammer. Nah, formulir HTML itu akan digunakan di bab-bab ini berisi berbagai kolom input, kolom teks wajib dan opsional. Terus ada tombol radio dan juga tombol kirim. Nah, di sini ada PHP Form Validation Example. Seperti ini. Ya, ntar kita buat. Jadi aturan validasi untuk formulir di atas itu adalah sebagai berikut. Nama itu required. Dia wajib. Tapi harus must only contain letters and white space. Jadi dia hanya boleh berisi letters atau kata gitu dan juga spasi. Terus email itu dia harus dan juga must contain a valid email. Jadi emailnya harus betul-betul ada, alamat emailnya harus betul-betul ada dengan menggunakan @ dan juga dot. Terus ada website. Website dia sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau misalnya diisi, dia harus diisi dengan URL yang valid. Harus betul-betul ada URL-nya. Comment juga opsional, bisa diisi, bisa tidak. Cuman dia multi-line input file. Jadi pakai text area kalau mau dianu karena dia multi-line ya. Dan yang terakhir ada gender. Gendernya juga harus dan harus dipilih salah satu. Tidak boleh dipilih tiga-tiganya. Kalau apa kalau pilih tiga-tiganya? Jadi pertama-tama kita akan buat kode HTML sederhana untuk form yang ini. Ini sudah begini media, cuman kita tambah website. Wah, seru deh. Gunakan teksturnya ya.
Nih, seperti ini. Oh ya, sabar ya, biar cantik kita buat seperti ini aja. Ada seperti ini ya. Oke, jadi kolom jenis kelamin itu dia tombol radio dan kode HTML-nya akan seperti ini. Sebentar. Sebentar. Oke, oke, oke. Seperti ini jadinya. Oke. Oke, jadi apa itu server PHP self variable? Nah, server PHP self variable itu adalah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi, data formulir yang dikirimkan itu akan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain. Dengan cara ini, pengguna itu bisa mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dengan formulir tersebut. Jadi, apa fungsi dari HTML Special Charge? Fungsinya itu untuk mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Artinya, fungsi ini akan menggantikan karakter HTML seperti P dan heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, hal ini tuh mencegah penyerang mengeksploitasi kode dengan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript. Serangan cross-site scripting ke dalam formulir NLT NGT. Tuh. Jadi variabel tersebut variabel server itu dapat dimanfaatkan oleh peretas jika PHP self digunakan di halamannya kita. Jadi pengguna itu bisa memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting dan XSS itu untuk dieksekusi. XSS itu adalah jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan pada aplikasi web. XSS itu memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan skripsi si klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Jadi misal kita punya formulir yang bernama testform.php. Nah, sedangkan kalau pengguna masukkan URL biasa di bila halaman seperti http www.example.com testform.php, kode di atas itu akan diterjemahkan menjadi form method sama dengan post action test underscore form php.
Nah, sejauh ini kan semuanya berjalan baik, tapi kalau bayangkan kalau misalnya pengguna itu udah kasih masuk URL seperti ini di bila alamat nih, www ini ya, www.example.com transform PHP dan next script-nya. Dalam hal ini kode di atas akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Jadi kode ini menambahkan teks script dan perintah alert dan ketika halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi. Pengguna akan melihat kotak peringatan. Ini hanyalah contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana mana ya, mana tadi tuh? Eh, Bagaimana variabel PHP self itu dapat dieksploitasi. Jadi, kita harus waspada kalau kode JavaScript apapun dapat ditambahkan dalam teks script. Nah, peretas itu bisa mengarahkan pengguna ke file di server lain, dan file tersebut dapat berisi kode berbahaya yang dapat mengubah variabel global atau mengirimkan formulir ke alamat lain untuk menyimpan data pengguna. Misalnya, bagaimana cara menghindari eksploitasi server PHP self? Nah, eksploitasi ini itu dapat dihindari dengan menggunakan HTML special charge yang kita sudah gunakan sebelumnya. Nah, kode formulir seharusnya terlihat seperti ini. Ya, ini kalau untuk contoh yang kita buat sendiri, dia harus seperti ini. Fungsi HTML special charge itu dia mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Sekarang, kalau pengguna coba eksploitasi variabel PHP self, hasilnya akan berupa output seperti ini. Nah, upaya eksploitasi itu akan gagal dan tidak ada kerugian yang terjadi. Terus kita memvalidasi data formulir dengan PHP. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah meneruskan variabel melalui fungsi PHP, yaitu HTML Special Charge. Nah, saat kita gunakan fungsi tersebut, maka pengguna mencoba mengirimkan hal tersebut di kolom teks HTML Special Charge. Ini. Nah, ini itu tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML yang telah di escape seperti ini. Nah, kode tersebut itu sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau ke dalam email. Nah, di sini juga, kita melakukan 2 hal lagi ketika pengguna mengirimkan formulirnya, yaitu menghapus karakter yang tidak perlu, seperti spasi tambahan, tab, atau baris baru dari data input pengguna dengan fungsi PHP trim. Nah, terus kita hapus garis miring terbalik dari data input pengguna dengan fungsi PHP strip slashes. Terus langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita yang jauh lebih praktis daripada menulis kode yang sama berulang kali. Jadi kita akan menamai fungsi tersebut dengan test input. Terus sekarang kita dapat memeriksa setiap post variabel dengan test input. Fungsi tersebut dan skripnya akan terlihat seperti ini. Coba lihat lah ya. Seperti ini. Error, error. Media apa, guys? Katanya. Oke, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Ntar saya cari errornya dulu di mana. Itu salah.
Salah, salah, salah. Ini 20, 20. Ini betul nih harusnya. Email juga saya pakai email. Allah, ini teh panas banget email website komen sender. Kayak gini sama Ji. Ya, pokoknya di sini tuh di script kita memeriksa apakah formulirnya telah dikirim dengan menggunakan server Regas Method. Kalau Regas Methodnya adalah pos, maka formulirnya itu sudah dikirim dan harus divalidasi. Kalau belum dikirim, berarti telah divalidasi dan tambahkan formulir kosong. Tapi pada contoh di atas, semua kolom input itu bersifat opsional. Nah, script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Langkah selanjutnya adalah mewajibkan pengisian kolom input dan membuat pesan kesalahan kalau diperlukan. Ini formulir PHP kolom yang wajib diisi. Nah, berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya kan kita lihat bahwa kolom nama email dan jenis kelamin itu wajib diisi. Nah, kolom kelamin itu tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir HTML. Nah, di sini nama juga sama seperti tadi yang saya bacakan sebelumnya itu nama wajib, email wajib, tapi harus email yang ada betul-betul. Terus gendernya juga wajib, kita harus pilih satu gitu lah. Nah, di bab sebelumnya semua kolom input itu kan bersifat opsional. Nah, pada kode ini kita itu telah menambahkan beberapa variabel baru, yaitu name R, email R, gender R, dan website R. Nah, variabel kesalahan ini itu akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Nah, kita juga telah menambahkan if-else pernyataan untuk setiap variabel post. Nah, pernyataan ini memeriksa apakah variabel post itu kosong dengan fungsi PHP. Kalau kosong, berarti pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. Dan kalau tidak kosong, berarti data input pengguna itu akan dikirim melalui fungsi empty atau test input. Ini ya. Nah, nanti PHP-nya akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di dalam formulir HTML itu kita tambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi dan akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukan, yaitu jika pengguna mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Ini dia. Langkah selanjutnya adalah validasi data masukan, yaitu apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email itu berisi sintaks alamat email yang valid. Dan kalau sudah terisi, apakah kolom situsnya berisi URL yang valid. Gitu. Nanti kita masuk URL atau email formulir PHP. Sudah berapa menit ya? Oh, sudah 1 jam. Gitu. Lanjut, PHP validasi nama. Nah, kode di bawah ini tuh menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom namanya itu hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Kalau nilai kolomnya itu tidak valid, maka kita akan simpan pesan kesalahan. Seperti ini. Only letters in white space allowed. Ya.
Fungsi break match-nya itu untuk mencari pola dalam sebuah string, mengembalikan nilai true jika pola tersebut ada dan false jika tidak. Terus PHP validasi email. Cara termudah dan teraman untuk memeriksa apakah alamat email itu sudah benar formatnya adalah dengan menggunakan filter var. Fungsi PHP. Nah, pada kode di bawah ini, kalau alamat email tidak diformat dengan benar, maka simpan pesan kesalahan. Itu invalid email format. Pada PHP validasi URL. Nah, kode di bawah ini itu menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL itu valid. Ekspresi reguler ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Kalau sintaks alamat URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan invalid URL. Ini valid. Kita coba tes ya. So, guys. Oke, ini error ya. Oke, seperti itulah kira-kira. Yang terakhir, formulir PP selesai. Untuk menampilkan nilai di kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, kita akan tambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input. Nama email dan situs web. Nah, di kolom text area komentar itu kita letakkan script di antara tag head text area dan text area head. Script kecil ini menampilkan nilai dari variabel, variabel name, email, website, dan komen. Terus kita juga perlu tunjukkan tombol radio mana yang dicentang. Nah, untuk itu kita harus memanipulasi atribut check, bukan atribut value untuk tombol radio. Ini sudah ada ya, yang ini. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira itu saja review kembali materi yang sudah saya pelajari di Waitress School mengenai PHP super global dan juga form. Sudah saya jelaskan juga dan sudah saya praktikkan. Oleh karena itu saya tutup video ini. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.